Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan kepada setiap kita, supaya kita dapat menikmati segala kebaikannya, bahkan menjadi kekuatan pertolongan bagi kita melakukan banyak perkara di sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan mencari kehendak Tuhan, dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kita didapati sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur dalam keseharian yang kami jalani. Tuhan Yesus yang tuntun langkah hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, semua karena anugerah Tuhan yang memelihara, memberikan nafas kehidupan, memberikan kekuatan, khidmat, bahkan penghiburan, sehingga kami dapat melakukan banyak perkara, menyelesaikan tugas tanggung jawab kami dengan memberi yang terbaik dari potensi yang diberikan Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami simpan dalam hati dan kami lakukan, kami kerjakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-18 hingga yang ke-27. Roma pasal 8 ayat 18 hingga ke-27, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Dan firman Tuhan diberkati setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah Roh Kudus berdoa untuk kita. Roh Kudus berdoa untuk kita. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tahukah kita mengapa rumah-rumah itu diberikan nomor? Mengapa di dalam kehidupan kita di dini hari, ketika kita mengirimkan surat, ada kode pos di sana? Tentu kita menyadari bahwa dalam kehidupan di tengah dunia ini ada orang-orang yang punya nama yang sama.
nama yang sama, sehingga itu tidak memudahkan ketika kita berkirim surat dapat dibaca oleh orang yang kita tuju. Karena itu mengapa rumah-rumah diberikan nomor dan ada kode pos yang membagi wilayah-wilayah sesuai dengan area tujuan surat akan diantarkan. Ada satu peristiwa yang menarik di satu negara di Eropa. Satu wilayah pada zaman dahulu rumah-rumah belum ada nomor, belum ada kode pos. Maka kemudian ada sebuah surat yang dituliskan dengan nama kepada Trevor Sinclair. Ternyata tukang pos itu, kantor pos, ketika dia membaca alamat surat kepada Trevor Sinclair dengan satu nama daerah, kemudian tukang pos ini mengantar surat tersebut kepada alamat yang dituju. Tidak ada nomor rumah, hanya satu wilayah, satu area kepada Trevor Sinclair. Dan ternyata di daerah di situ ada 3 orang yang bernama Trevor Sinclair. Maka tukang pos itu akan mengantar tentu saja orang yang sudah lama tinggal di situ. Ini orang sudah lama tinggal di sana, jadi dia sudah terbiasa mengantarkan surat itu kepada orang yang pertama, Trevor Sinclair yang pertama. Tetapi ketika dia membuka isi surat, Trevor Sinclair yang pertama dia membaca isi surat itu, dia nggak paham, dia tidak mengerti. Oh, ini bukan untuk saya surat ini, bukan saya tidak paham apa maksud dari isi surat ini bukan untuk saya. Maka kemudian dilipat kembali, diserahkan kepada tukang pos itu. Tukang pos itu kemudian mengantarkan ke alamat yang kedua, Trevor Sinclair yang kedua, yang dia tahu ini orang namanya juga Trevor Sinclair. Orang yang kedua ketika dia membuka isi surat itu dan membacanya, dia mengerutkan dahi, dia mulai berpikir. Tukang pos paham, ini pasti bukan orang yang dituju. Maka orang kedua itu kemudian ketika membaca, memahami, wah ini bukan untuk saya, isi surat ini saya tidak paham, ini bukan untuk saya. Maka dilipat kembali isi surat itu dan kemudian diserahkan kepada tukang pos. Tukang pos mengantar surat itu kepada orang yang ketiga, Trevor Sinclair yang ketiga. Jadi untuk mencapai alamat tujuan sesuai dengan pribadi itu, surat itu membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada nomor rumah, tidak ada kode pos yang menjadi alamat tujuan yang pasti dari penerima surat tersebut. Sehingga membutuhkan waktu yang lama, karena orang yang pertama, orang kedua ketika membaca pun juga tidak memahami apa maksud tujuan dari isi surat tersebut. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, kita mengalami begitu banyak kesulitan, penderitaan, bahkan berbagai macam pergumulan yang kita hadapi. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus menyadari bahwa kehidupan kita orang-orang percaya, kita yang sudah menerima iman percaya kepada Yesus Kristus pun mengalami apa yang disebut penderitaan dan pergumulan. Tapi syukur kepada Allah bahwa setiap kita orang-orang percaya, orang-orang yang menerima iman pengharapan dalam Yesus Kristus, dalam diri kita tinggal Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun, memimpin kita untuk berdoa kepada Allah Bapa di surga melalui iman kepada Yesus Kristus.
ketika kita berseru, ketika kita berteriak minta tolong kepada Allah. Digambarkan dari firman Tuhan yang kita baca, Roh Kudus berdoa untuk kita. Ada masa-masa dalam kehidupan yang kita jalani, dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, kita serasa tidak lagi sanggup untuk berdoa. Kita sudah lelah. Tidak dapat terucap karena begitu beratnya pergumulan yang kita hadapi. Tuhan Allah sudah berjanji kepada kita. Dia yang memelihara kehidupan kita hari demi hari. Dia yang menuntun perjalanan kehidupan kita hari demi hari. Bahkan sampai kepada kekekalan, kemuliaan yang kita terima di surga kelak melebihi dari segala apa yang kita alami dalam dunia ini. Jadi kita sudah punya kemuliaan, kita sudah mengalami kemuliaan dalam kehidupan kita di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan pergumulan dan kesulitan, kesusahan ini. Dan di sana ada Allah yang memelihara, pegang kendali dalam kehidupan kita. Pujian Dia hanya sejauh doa, menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, kita tidak akan salah alamat. Kita tidak akan salah kepada alamat tujuan pribadi, tujuan di mana kita berseru kepada Dia. Karena Roh Kudus yang mengarahkan hati kita kepada Bapa di surga, kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga bangunlah kehidupan doa setiap hari dalam kehidupan kita, dengan satu pengharapan keyakinan, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu peduli, Tuhan itu mengerti segala apa yang kita hadapi, kita alami. Bahkan di saat-saat kita tidak dapat berdoa, dikatakan Roh Kudus berdoa untuk kita. Tidak akan salah alamat, tidak akan salah kepada Sang penerima seruan doa kita, yaitu Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang kita percayai melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak mungkin salah berdoa. Bagi setiap kita, orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang berdoa untuk kita, yang mengarahkan kita untuk berseru kepada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa di surga, dan berbagai pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit bahkan. Dan Tuhan mendengar. Dan Tuhan berkarya sesuai dengan waktu, kehendak, dan cara Tuhan yang acap kali, banyak sekali, itu melebihi dari apa yang kita minta, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bangunlah kehidupan doa yang penuh dengan dinamika. Doa bukan lagi satu rutinitas belaka dalam kehidupan kita orang percaya. Oh iya, bangun tidur berdoa. Oh iya, sebelum makan berdoa.
oh iya sebelum tidur kita harus berdoa. Tidak. Roh Kudus yang akan tuntun kita untuk berdoa pada waktu-waktu di mana kita mengalami satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Tidak selalu dalam berbagai pergumulan kita baru berdoa. Bahkan dalam masa-masa sukacita, masa-masa yang penuh dengan kegembiraan, Tuhan, aku mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, aku mengucap syukur untuk hidup yang baru yang Tuhan karuniakan. Dan aku percaya dalam berbagai pergumulan yang aku hadapi, aku alami, aku tidak pernah seorang diri. Tuhan tolong aku, Tuhan pelihara aku. Satu kehidupan doa yang dapat kita nikmati dalam keseharian kita. Karena Roh Kudus berdoa untuk kita, Yesus Kristus berkarya dalam kehidupan kita, dan Allah Bapa di surga senantiasa peduli, mengerti, mendengar dan menjawab setiap seruan doa kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami diingatkan kembali dalam kehidupan kami orang-orang percaya, kami tidak lepas dari berbagai rupa-rupa pergumulan, kesulitan, bahkan penderitaan. Tapi sungguh kami mengucap syukur bahwa setiap kami, orang-orang percaya, orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, kami dipelihara Tuhan Yesus yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus berdoa untuk kami, mendorong kami untuk berseru kepada Tuhan dengan membangun kehidupan mesbah doa yang dekat dengan Allah Bapa di surga, yang dekat dengan sahabat kami yang setia, Yesus Kristus. Sehingga dalam berbagai perkara yang kami hadapi, kami alami, kami dapat mengucap syukur dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Yesus Kristus yang berkuasa di surga dan di bumi, yang senantiasa sertai perjalanan hidup kami. Itulah yang memampukan kami untuk senantiasa kami menapaki hari-hari depan kami yang penuh dengan ketidakpastian. Ada khawatir dan takut. Tapi sungguh Tuhan Yesus dengan gada dan tongkatnya memelihara kehidupan kami. Roh Kudus, ajar kami untuk berdoa. Roh Kudus, tolong kami untuk terus dapat berseru kepada Tuhan, bahkan di dalam kehidupan di mana kami tidak dapat berkata-kata karena betapa hebatnya pergumulan kami. Roh Kudus turut berdoa untuk kami kepada Allah. Allah Bapa di surga mendengar setiap seruan hati kami dan menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Ajar kami membangun kehidupan doa yang penuh dengan dinamika, karena kekuatan kami berasal dari Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kegiatan kami, baik dalam keluarga, studi kami, usaha, bahkan pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan Yesus berikan kekuatan sehingga kami dapat berhasil dalam berbagai rupa-rupa yang kami kerjakan. Karuniakan keselamatan dalam berbagai perjalanan kami sepanjang hari ini. Lindungi kami. Kami berdoa bagi kami yang lemah tubuh, kami yang sakit, sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Itulah pengharapan dalam berbagai proses perawatan, pengobatan yang kami hadapi.
Terus kami berharap memandang kepada Yesus Kristus, Tuhan kami. Bagi kami yang bersusah hati, kami yang kesepian, kami yang khawatir atas hidup ini, karuniakan penghiburan yang sejati, damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga dalam ketidakpastian, bahkan kami yang ragu-ragu, Tuhan pimpin kami untuk berani melangkah bersama dengan Tuhan Yesus menghadapi berbagai perkara dalam hidup ini. Bagi kami yang berbeban berat, bergumul dalam usaha pekerjaan kami, di mana ekonomi yang semakin lesu, kami berdoa untuk kebutuhan keluarga kami. Tuhan Yesus yang akan cukupkan. Ajar kami ya Tuhan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga Tuhan karuniakan kebaikan demi kebaikan. Tuhan menambahkan kebaikan demi kebaikan, pemulihan atas hidup kami. Berdoa ya Tuhan untuk gerejamu di dalam persiapan rangkaian perayaan Natal. Kami bukan saja merayakannya sebagai sebuah rutinitas belaka, tapi kami senantiasa diingatkan betapa besar kasih Allah bagi kami manusia yang binasa, yang layak binasa akibat dosa. Tapi Allah karuniakan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menderita sengsara, bahkan mati di kayu salib untuk menebus kami dari kebinasaan, ganti hidup yang kekal. Yesus bangkit dan naik ke surga, sediakan tempat bagi kami yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Kami tidak lagi binasa, tapi kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, sehingga dalam keseharian kami, Roh Kudus, Yesus yang tinggal memberikan pertolongan kepada kami, mentaati, melakukan segala perintah dan kebenaran Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati pemerintahan pusat hingga daerah-daerah dalam berbagai rupa-rupa kesulitan, pergumulan dalam mengelola setiap sumber daya. Berikan hikmat bijaksana dari Tuhan, sehingga setiap kebijakan demi kebijakan yang diambil sungguh mendatangkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Tuhan Yesus yang akan campur tangan di dalamnya, sehingga seluruh wilayah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan dari Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita manusia dalam dunia ini, bahkan setiap kita orang-orang percaya, orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak luput dalam berbagai rupa-rupa penderitaan, pergumulan, kesusahan, kesulitan, dan tantangan. Tapi sungguh kita mengucap syukur, kita punya Yesus Kristus yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Kita punya Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang turut berdoa untuk kita di tengah-tengah berbagai kesulitan pergumulan. Bahkan ketika kita tidak sanggup lagi berdoa, tidak sanggup lagi berkata-kata, karena begitu hebatnya pergumulan kita, Roh Kudus berdoa untuk kita. Dan Allah Bapa di surga mengerti, peduli, menjawab setiap seruan doa kita. Dia berikan melebihi apa yang kita minta. Dia berikan kepada kita yang terbaik, apa yang kita butuhkan. Tuhan berkati kita semua. Amin.